Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Gumilang, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dengan prodi D3 TLM dengan NIM P37334123036. Pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas tentang salah satu infeksi jamur kulit yang umum terjadi di negara tropis seperti negara Indonesia, yaitu Tinea versicolor atau yang juga lebih dikenal dengan Pityriasis versicolor. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ini pernah melihat ataupun pernah mengalaminya sendiri, yaitu dengan munculnya bercak-bercak putih atau kecoklatan di kulit, terutama di area punggung, dada, ataupun leher. Bisa jadi itu adalah tanda dari infeksi jamur ini. Yuk kita bahas lebih dalam apa itu Tinea versicolor, apa penyebabnya, bagaimana gejalanya, cara mendiagnosisnya, dan sampai cara mencegahnya. Simak sampai selesai ya. Tinea versicolor ini adalah infeksi jamur superficial atau infeksi yang terjadi pada lapisan terluar kulit yang disebabkan oleh jamur golongan Malassezia seperti Malassezia furfur, Malassezia globosa, dan Malassezia sympodialis. Menariknya, jamur Malassezia ini sebenarnya adalah flora normal, teman-teman, yaitu memang yang hidup di kulit manusia. Namun pada kondisi tertentu, jamur ini bisa tumbuh berlebihan dan berubah dari bentuk ragi atau yas menjadi bentuk miselium yang bersifat patogen sehingga menimbulkan gejala pada kulit. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan seseorang terkena Tinea versicolor. Di antaranya yang pertama, iklim panas dan lembab. Inilah mengapa penyakit ini sering ditemukan di negara-negara tropis seperti negara kita, yaitu Indonesia. Lalu yang kedua, produksi keringat dan minyak kulit yang berlebihan atau biasa disebut hiperhidrosis dan kulit berminyak. Lalu ketiga, sistem imun yang menurun, misalnya pada penderita diabetes, malnutrisi, atau yang sedang mengonsumsi obat imunosupresan. Lalu yang keempat, ini ada faktor hormonal, sehingga penyakit ini sering muncul pada usia remaja hingga dewasa muda. Dan yang kelima, penggunaan pakaian ketat atau yang kurang menyerap keringat dalam waktu lama. Lalu apa saja tanda dan gejala yang bisa kita kenali? Gejala utamanya adalah munculnya bercak pada kulit dan dengan perubahan warna, bisa lebih terang ataupun bisa lebih gelap dibandingkan kulit di daerah sekitarnya. Inilah asal nama versicolor, yang berarti berbagai warna. Bercak ini biasanya berbentuk oval ataupun bulat dengan squama halus dan atau mempunyai sisik tipis di permukaannya, dan sering muncul di area yang banyak lenjar minyak seperti dada, punggung, leher, ataupun lengan atas. Selain itu, penderita juga sering mengeluhkan gatal ringan, terutama saat berkeringat, meskipun ada juga yang tidak merasakan gatal sama sekali. Untuk memastikan diagnosis ini, biasanya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan klinis secara langsung dengan melihat bentuk dan lokasi lesi di kulit. Lalu yang kedua, pemeriksaan menggunakan lampu wood, di mana kulit yang terinfeksi ini akan memancarkan warna kuning kemasan hingga kehijauan atau yellowish green fluorescence saat disinari lampu ultraviolet. Ketiga, yaitu pemeriksaan mikroskopis menggunakan larutan KOH atau kalium hidroksida yang akan memperlihatkan gambaran khas berupa campuran hifa pendek dan spora bulat yang sering digambarkan sebagai pola spaghetti and meatballs. Dengan kombinasi pemeriksaan ini, dokter bisa memastikan apakah bercak pada kulit memang disebabkan oleh Tinea versicolor ataupun kondisi kulit lainnya. Nah, pentingnya untuk kita memahami bersama, Tinea versicolor ini adalah bukan penyakit yang berbahaya atau mengancam nyawa, dan juga tidak terlalu menular melalui kontak fisik biasa seperti jabat tangan. Namun banyak masyarakat yang masih salah kaprah menganggap bercak putih ini sebagai panu yang dianggap tanda kebersihan diri yang buruk, sehingga penderitanya sering merasa minder ataupun dijauhi. Padahal siapapun bisa terkena kondisi ini, termasuk orang-orang yang rajin menjaga kebersihan diri, karena faktor utamanya adalah pertumbuhan jamur yang memang secara alami di kulit, teman-teman. Nah, yang perlu digarisbawahi juga, bercak pada Tinea versicolor ini tidak akan langsung hilang, teman-teman. Meski jamurnya sudah diobati ataupun mati,
Perubahan warna kulit ini juga butuh waktu berbulan-bulan untuk kembali seperti semula karena melibatkan proses regenerasi pigmen kulit atau melanosit. Karena itu penting bagi kita untuk tidak menghakimi orang yang memiliki kondisi ini dan mendorong mereka untuk memeriksakan diri ke tenaga medis, bukan hanya mengandalkan obat oles yang dijual bebas tanpa arahan yang tepat. Lalu bagaimana cara mencegah tinea versicolor ini? Berikut ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari, teman-teman. Yang pertama, kita bisa menjaga kebersihan kulit dengan mandi secara teratur, terutama setelah beraktivitas yang membuat banyak keringat, contohnya seperti olahraga. Lalu yang kedua, segera keringkan tubuh dan hindari membiarkan kulit kita lembab dalam waktu lama, misalnya setelah berolahraga ataupun kehujanan. Lalu yang ketiga, gunakan pakaian yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat agar sirkulasi udara di kulit tetap baik. Lalu yang keempat, hindari berbagai pemakaian handuk atau pakaian dengan orang lain. Meskipun resiko penularannya rendah, tapi harus kita hindari sebagai cara pencegahan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Lalu yang kelima, bagi yang memiliki riwayat tinea versicolor berulang, bisa berkonsultasi dengan dokter dengan penggunaan sampo ataupun sabun anti jamur secara berkala sebagai langkah pencegahan kekambuhan. Nah, itu dia tadi teman-teman, pembahasan mengenai tinea versicolor, mulai dari penyebab, faktor risiko, gejala, cara diagnosis, hingga langkah pencegahannya. Intinya, meskipun bercak pada kulit ini terlihat mengganggu penampilan, kondisi ini bisa diatasi dengan penanganan yang tepat dan kesabaran. Karena proses pemulihan warna kulit memang butuh waktu. Jangan lupa kalian atau orang terdekat mengalami gejala serupa, segera konsultasi ke dokter kulit. Jangan hanya mengandalkan informasi dari internet saja. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Sekian.